Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atas segala jasa dan perjuangan beliau yang mengantarkan kita dari gelapnya kebodohan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya untuk berbagi sedikit ilmu mengenai pentingnya sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah suatu kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang mukmin. Sholat adalah suatu ibadah yang paling utama bagi seorang mukmin. Sholat adalah rukun Islam yang kedua. Di dalam Al-Quran sendiri ada banyak sekali ayat-ayat yang membahas mengenai sholat. Dari sekian banyaknya ayat, ini menunjukkan bahwasanya sholat memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan. Di antara pentingnya sholat yaitu yang pertama, sholat adalah tolok ukur amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hal pertama yang akan dihisab di hari pembalasan kelak adalah sholat. Apabila baik sholatnya, maka akan baik pula amal-amal lainnya. Dan apabila rusak sholatnya, akan rusak pula amal-amal lainnya. Yang kedua, sholat adalah tiang agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, sholat adalah tiang agama. Maka barang siapa yang mendirikannya, maka sungguh dia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah merubuhkan agama. Kemudian yang ketiga, sholat adalah kunci surga. Sebagaimana yang kita tahu bahwa memasuki surga itu bukanlah hal yang mudah. Hanya orang-orang yang bertakwa saja yang mampu masuk ke dalam surga. Dan bukti ketakwaan seorang hamba kepada Allah adalah dengan sholatnya. Kemudian yang keempat, sholat merupakan perintah yang Allah turunkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW tanpa melalui malaikat. Yang kelima, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Hal ini sebagaimana Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, dan bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang keenam, sholat sebagai pengingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak hal penting lainnya dari sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pernah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Di dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa Allah akan menolong orang yang mau melaksanakan sholat dengan penuh kesabaran dan khusyuk. Maka barang siapa yang memperbaiki sholatnya, sejatinya dia ini sedang memperbaiki kehidupannya, karena dengan perantara sholatnya inilah Allah akan menolongnya. Jadi jangan pernah sekali-kali kita meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa adanya suatu alasan yang dibenarkan oleh agama. Karena sholat merupakan bukti akan adanya ikatan antara kita dengan Allah. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia telah memutuskan ikatannya dengan Allah. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.